maju, ojo maju. Ojo maju. Lagi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ini tim dari tim pemenangan cabang Ganjar Mahfud Kota Surakarta. Ustaz. Assalamualaikum. Seluruhnya berapa? 101 dari 11 direktorat. Ustaz. Pak Indro Pramono ini ketua tim pemenangan cabang. Ustaz Abu sebagai bentuk tanggung jawab moral ulama terhadap perjalanan pemerintahan. Adalah hak dari bangsa negara untuk bisa menyampaikan, mengekspresikan tentang keyakinannya. Nah, termasuk adalah beberapa norma yang kita sepakati yang ada di Indonesia, yaitu norma keagamaan. Itu monggo Ustaz Abu bisa menyampaikan kepada tim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kami perlu menyampaikan surat tadzkirah istilahnya. Tadzkirah itu adalah nasihat, ya, peringatan. Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah nasihat karena nasihat itu sangat berguna pada orang mukmin. Maka saya ini ya, meskipun bukan kiai, hanya sekadar ustadz, tapi merasa tanggung jawab memberikan nasihat kepada sesama umat Islam, terutama kepada kepala negara. Ya, kepada kepala negara yang sekarang ini pun saya sudah memberikan surat 2 kali, malahan surat yang kedua malah ikut ditandatangani oleh 5 kiai NU. Ada di sini saya cantumkan. Nah, jadi itulah, jadi saya perlu hanya menyampaikan nasihat kepada Bapak Ganjar Pranowo. Isi nasihat itu sebagai kita merdeka mendapat negara Indonesia ini karena karunia Allah. Kalau tidak dikaruniai Allah nggak akan dapat. Oleh karena itu kewajiban kita harus bersyukur. Tidak boleh lalu karunia Allah itu dibiarkan. Kita bersyukur. Kalau bersyukur akan selalu bertambah, diberi kemuliaan. Itulah. Adapun maksud saya mensyukuri karunia Allah negara ini, tidak cukup hanya memuji Allah dengan alhamdulillah. Tidak cukup hanya itu. Di samping kita memuji Allah, kita wajib mengatur negara ini dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Itulah bersyukur. Dan memang hukum yang bisa mengatur kehidupan manusia di dunia ini ya hanya hukum yang menciptakan manusia. Itu masuk akal. Jadi manusia itu kalau ingin baik mesti diatur dengan hukum yang menciptakan. Manusia tidak bisa membuat hukum untuk mengatur manusia baik mutlak, tidak bisa. Yang dimaksud baik di sini hatinya baik. Dari hatinya
sempurna. Sebab Rasulullah bilang di dalam dadamu itu ada daging. Kalau dia itu baik, seluruh badanmu baik. Kalau dia itu rusak, seluruh rusak. Itu hati itu. Nah, jadi memperbaiki hati itu hanya dengan hukum yang menciptakan hati. Masuk akal, sebenarnya masuk akal. Sebenarnya semua orang bisa menerima, tapi kadang-kadang yang menolak keterangan ini hawa nafsunya. Kalau akalnya menerima, masuk akal. Jadi yang bisa membuat aturan untuk mengatur kehidupan manusia, ya yang menciptakan manusia. Jadi bukan yang lain. Maka hukum Allah setelah ketika menciptakan manusia, Allah juga menurunkan hukumnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur hidupnya. Ya, nah itu. Di antara lain, yaitu tadi sholat. Sholat itu bisa memperbaiki hati, bisa hati orang yang sholatnya baik itu hatinya bisa melawan kemusyrikan dan ke perbuatan-perbuatan yang jelek itulah, terutama kepala negara. Jadi di sini kami memberi nasihat saja. Gitu. Ya, jadi kalau Allah memang mengendaki bisa dirubah hatinya. Nanti Bapak ini bisa dirubah hatinya sehingga bisa mengatur negara dengan hukum Allah dengan baik. Ya. Umpamanya nanti bukan nasihat saya, tapi hanya Allah yang bisa berubah hati. Saya hanya sekedar memberi nasihat. Nah, memang di sini isi nasihat saya itu, marilah Pak, kita bersyukur dengan karunia Allah ini, apalagi setelah Bapak nanti terpilih menjadi presiden, supaya betul-betul mensyukuri karunia Allah itu, ya, diaturlah negara ini dengan hukum Allah. Karena tidak ada hukum yang baik, yang benar, kecuali hukum yang diciptakan oleh yang menciptakan manusia. Itu kan masuk akal, itu masuk akal ya. Sebenarnya akal manusia menerima semua, kadang-kadang yang menentang itu hawa nafsunya, ya, hawa nafsunya. Tidak ada hukum yang bisa memperbaiki manusia kecuali hukum yang menciptakan manusia. Kalau menciptakan manusia mesti banyak kelirunya, rusak akhlaknya, rusak. Maka negara itu kalau tidak diatur dengan hukum Allah mesti rusak. Mengapa ulama itu menyetujui Pancasila, tapi dengan syarat waktu itu diusulkan harus berdasar ketuhanan yang maha esa. Jadi Pancasila itu berdasar tauhid, ya kan, tauhid. Nah, konsekuensinya kita mengakui tauhid bukan sekedar mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita juga tidak ada hukum yang bisa memperbaiki aku dengan hukum Allah. Tapi Pancasila sendiri sebenarnya mewajibkan pemerintah itu mengatur negara ini dengan hukum dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan lalu hukum dibuat oleh manusia seenaknya sendiri. Mesti rusak akhlaknya. Coba sekarang ini peristiwa apa saja di TV dilihat, macam-macam sudah peristiwa. Maaf, sampai ada peristiwa yang saya dengar saja malu. Seorang mau menzinai menantunya perempuan, padahal sudah mengandung 7 bulan. Berarti mantunya itu berjerit-jerit dibunuh. Nah coba, sampai begitu akal manusia itu rusak. Dan banyak lagi macam-macam yang rusak di Indonesia ini. Karena apa? Memang tidak bisa, manusia tidak bisa diatur kecuali dengan hukum Allah yang menciptakan manusia. Masuk akal sebenarnya. Ya. Kadang-kadang orang membantah, lah saya buatkan satu contoh. Kalau Anda membeli mobil supaya tidak rusak, Anda wajib memelihara mobil itu. Oh iya, betul ya. Siapa yang bisa membuat cara memelihara mobil itu? Ayo, dijawab dengan pihaknya pabriknya. Apa pabrik roti bisa? Ya nggak bisa. Hanya pabrik yang bikin mobil itu yang bisa memberi cara-cara memelihara, ya kan? Karena dia yang ngerti rahasianya. Oh begitu kan? Iya, manusia juga begitu. Tidak akan baik kecuali diatur dengan hukum yang menciptakan manusia. Maka ketika Allah menciptakan manusia, sekaligus diturunkan hukumnya untuk mengatur. Nah, begitu. Kami atas nama DPD menyampaikan terima kasih atas surat yang telah
dititipkan kepada kami untuk kita sampaikan kepada Pak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, terima kasih atas nasihat yang sudah disampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan nasihat dari Ustadz ini bisa betul-betul kita mantap untuk bisa melaksanakan, karena yang disampaikan adalah bagaimana semua itu adalah kehendak dari Allah dan Allah yang akan mengatur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi pada pagi hari ini memberikan silaturahmi yang luar biasa. Amin. Untuk bisa memperpanjang umur, memudahkan rezeki, dan melancarkan semuanya. Jadi terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan yang paling tahu hati dia. Jangan mampu mendengarkan. Iya. Langsung lurus laut. Lurus kanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.